Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, kali ini saya mau memberitahukan teman-teman yang biasanya ada yang tanya caranya melaporkan ke pengadilan khusus untuk pekerja itu yang misalkan gajinya tidak dibayar, atau juga mungkin gajikan tidak dibayar gitu ya. Tapi syaratnya kalian harus tahu ya apa aja yang harus dibawa. Nah, cara proses melaporkan di Nodongchong ya, namanya Nodongchong itu gimana? Paling tidak kalau mau nuntut gaji itu 3 bulan berturut-turut ya gajinya tidak dibayar. Nah, atau dijigem. Nah, untuk teman-teman bisa melaporkan ke Nodongchong, atau dalam istilah bahasa Indonesia tadi ya, polisi yang menuntut majikan bila gaji atau dijigem tidak dibayar gitu. Nah, apa saja yang perlu dibawa atau dipersiapkan untuk teman-teman ya? Yang nomor 1 ID card, yang nomor 2 paspor, yang nomor 3 SLC kontrak kerja, waktu kerja di situ, waktu kerja di tempat yang akan dituntut. Nomor 4 buku tabungan masuk gaji yang sudah siap di printernya. Kalau misalkan gajinya tadi 3 bulan berturut-turut tidak digaji, otomatis kan printerannya semuanya ada kosong gitu ya. Jadi supaya di printer sebelum datang. Terus yang nomor 5 adalah formulir pengajuan Jinjongso ya. Nah, di situ mengenai yang nomor 5 ini tadi, Jinjongso itu menulisnya biasanya dalam bahasa Korea ya. Nah, untuk menulisnya teman-teman biasanya itu susah gitu. Jadi sebelumnya kalian bisa melapor atau meminta bantuan ke shelter setempat. Nah, di situ data-data yang saya sebutkan tadi semuanya diserahkan ke petugas untuk jobsu atau melaporkan. Setelah itu akan diproses, tapi prosesnya juga memakan waktu juga ya, lumayan. Biasanya dalam 1 bulan gitu. Nah, untuk teman kalau misalkan ada yang fisabilillah atau swasta, bisa minta bantuan ke pengacara. Kalau misalkan shelter mungkin tidak bisa bantu karena itu ada pengacara atau khusus orang atau yang bisa membantu orang asing mengenai masalah hukum ya, karena ini berkaitan dengan hukum. Jadi silahkan mohon bantuan ke pengacara yang mungkin bisa diperkenalkan dari shelter gitu. Jadi itulah tadi cara proses melaporkan untuk teman-teman yang mau melaporkan di Nodongchong ya. Kalau misalkan mau sendiri ya, kalau misalkan lewat pengacara pun nanti pasti ada biaya pengacara juga gitu. Jadi kalau misalkan 3 bulan gaji berturut-turut tidak menerima, kalian bisa dibuat alasan untuk mengajukan tempat pindah pekerjaan. Tapi dengan catatan tadi kalian harus mempunyai catatan atau mungkin sudah mengajukan masalah tersebut ke Nodongchong. Nah, itu pun harus ada buktinya gitu ya. Jadi tidak cuma omong-omong dari mulut ke mulut aja ya. Jadi kalian harus ada bukti kalau teman-teman itu sudah melaporkan atau mengadukan ke Nodongchong, dan buktinya itu biasanya dibawa yang berkaitan itu apa saja itu dibawa. Biasanya itu nanti setelah dikasih bukti, kalau sudah melaporkan akan dikasih kertas. Nah, itu nanti bisa kalian bawa ke Depnaker setempat untuk mengajukan pindah sementara. Nanti di situ akan diberikan surat pindah sementara atau Saujang Byongkyong Imsi ya, yang sementara. Jadi kalian di situ akan dikasih untuk sementara waktu. Bila misalkan itu nanti masalahnya sudah selesai atau clear atau mungkin juga dibayar gitu, kalian juga bisa digantung, atau mungkin maksudnya digantung permasalahannya itu digantung, bisa pindah apa enggaknya gitu. Kalau emang benar-benar betul apa adanya, jadi bisa pindah gitu. Jadi untuk kalian supaya dicek lagi apakah permasalahan kalian itu emang gajinya tidak dibayar atau enggaknya, itu dicek lagi gitu. Nah, sekian dari saya, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.